Kampus bukan hanya tempat untuk belajar dan mencari ilmu, tetapi juga menjadi tempat bertumbuhnya kepedulian dan tanggung jawab bersama. Namun, di tengah aktivitas mahasiswa yang padat, masih sering sekali ditemukan sampah yang dibuang sembarangan, mulai dari botol plastik, bungkus makanan, hingga sampah sisa minuman yang dibiarkan begitu saja. Hal seperti ini mungkin terlihat sepele, tetapi jika terus dilakukan, dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam. Melalui kegiatan sosialisasi penyuluhan manajemen sampah ini, mahasiswa diajak untuk lebih memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di area kampus. Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan yang santai, interaktif, dan melibatkan mahasiswa secara langsung agar materi lebih mudah dipahami. Dengan kakak siapa ya? Dengan kakak Dima. Oh, dari prodi apa? Prodi Pendidikan Fisika. Oh, jadi saya mau tanya-tanya tentang sampah. Yang pertama itu, apakah Anda tahu perbedaan sampah organik dan anorganik? Saya belum tahu. Terus kalau bagaimana cara mengolah sampah rumah tangga? Belum juga belum. Oh, yang kakak tahu juga belum ada? Belum ada. Oh, oke. Mbak siapa ya? Perkenalkan, saya Hilyatul Husaida dari Prodi Pendidikan Fisika. Apakah sebelumnya Anda tahu tentang sampah organik dan anorganik? Sedikit tahu, tapi masih kurang tahu dalam pemilahannya. Terus apakah tahu cara mengelola sampah rumah tangga? Kalau itu saya belum tahu. Kembali. Kemudian yang biru ada kertas dan kardus. Sampah kardus biasanya sampah yang tidak bisa didaur ulang dan biasanya lebih baik kita meminimalkan untuk penggunaannya. Kemudian ada yang yaitu residu. Sampai residu itu biasanya dari sampah alat medis. Biasanya ada tisu bekas, bungkus kotor, terus kemasan multi lapisan itu. Nah, kemudian kalau residu ini biasanya serahkan ke tempat pengumpulan khusus untuk unit kerja gitu. Selain pemaparan materi, peserta juga diajak berdiskusi mengenai jenis-jenis sampah, cara memilah sampah organik dan anorganik, serta dampak sampah terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Suasana diskusi dibuat santai dan komunikatif sehingga peserta merasa lebih nyaman untuk bertanya maupun menyampaikan pendapatnya. Melalui sesi diskusi ini, mahasiswa saling berbagi pendapat dan pengalaman mengenai kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari dapat menambah jumlah sampah di lingkungan sekitar. Selain berdiskusi, peserta juga diajak melakukan aksi langsung dalam memanajemen sampah organik dan anorganik. Ini merupakan contoh sampah anorganik, jadi kita harus membuang sampahnya kepada tempat sampah yang anorganik. Ini merupakan sampah organik, jadi kita harus membuangnya kepada tempat sampah organik juga. Baik, masa setelah pemaparan sosialisasi tadi, apa saja insight yang didapat dan apa saja yang bisa diterapkan Oh, yang saya udah didapat, menurut aku yang didapat tuh kita ternyata tahu pemilahan sampah tuh bener-bener penting banget gitu. Aku melihat bahwa pemilahan sampah dari yang organik ke non-organik itu bener-bener mempengaruhi potensi polusi dan perkembangan sampah ke depannya. Dan apa komitmen saya untuk melakukan ke depannya itu mungkin aku mulai memilah juga tuh sampah organik sama yang anorganik kan ya. Yang organik mungkin aku taruh di tong sampah organik karena emang fungsinya untuk diarahkan pembuatan pupuk atau mungkin diarahkan ke hal-hal yang bersifat organik. Terus yang anorganik nanti akan dikumpulin gitu. Mungkin bisa didaur ulang atau dilahkan di tempat pembuangan sampah. Jadi gitu. Sosialisasi yang kami lakukan, dari situ apa yang Anda lakukan? Dari sosialisasi tersebut saya dapat pelajaran kalau sampah organik itu sampah yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk dan sebagainya. Contohnya itu seperti dedaunan, sayur-sayur yang sudah bau dan membusuk seperti
organik itu seperti sampah kaca yang sudah pecah, lalu plastik yang akhirnya bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan. Lalu ada sampah B3 itu sampah kesehatan dan itu tidak bisa dimanfaatkan karena ada tempat khususnya seperti itu. Setelah mengetahui tersebut, apa tindakan Anda yang akan Anda lakukan? Saya akan mulai memilah sampah sesuai dengan pembagian tersebut. Kalau mungkin pengolahannya anorganik itu lebih bisa dibuat kerajinan. Kalau organik itu untuk pupuk seperti itu kan ya. Terus setelah ini kamu bakal itu nggak menerapkan? Oh, jadi setelah saya tahu perbedaannya dan cara pengolahannya ini, mungkin saya nanti akan menerapkannya ini di lingkungan saya. Terima kasih.